Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dimanapun berada, kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam acara Chemistry Writing Class. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang PKM, yaitu Program Kreativitas Mahasiswa. Mengapa sih harus PKM? Nah, secara umum, PKM itu bertujuan untuk memandu mahasiswa menjadi pribadi yang pertama, tahu dan taat aturan. Ya, ini penting banget, karena banyak orang yang tahu aturan tapi tidak mau menaatinya. Selanjutnya, kreatif dan inovatif. Pasti ya, karena saat kalian membuat proposal PKM, itu sangat dituntut ide-ide kreatif kalian untuk dituangkan menjadi inovasi-inovasi yang bisa nanti diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Selanjutnya, objek kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Ya, ini karena saat kalian membuat tim PKM, biasanya dilakukan lintas bidang. Misalkan, mahasiswa pendidikan kimia, satu kelompoknya itu dengan jurusan lain, yaitu jurusan pendidikan fisika, pendidikan biologi, atau jurusan yang lainnya. Nah, sedangkan karakteristik umum PKM adalah menumbuh kembangkan higher order thinking skill atau HOTS ya. Atau kita sering mendengarnya sebagai keterampilan berpikir tingkat tinggi melalui implementasi filosofi Tridharma perguruan tinggi. Masih ingat Tridharma perguruan tinggi itu apa saja? Tentu masih ingat ya. Oke, saat kalian mengikuti PKM akan memiliki beberapa benefit atau keuntungan. Yang pertama, ajang untuk unjuk prestasi dan kreativitas. Mengapa demikian? Karena melalui program PKM ini, jika kalian proposalnya berhasil lolos lalu didanai, ini menunjukkan bahwa Anda berprestasi. Dan tentunya itu juga menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang kreatif. Selanjutnya, dapat pembiayaan untuk mengerjakan hal yang kalian sukai. Ya, misalkan saja ada mahasiswa jurusan pendidikan kimia, dia suka dengan kewirausahaan, maka dia bisa membuat proposal PKM kewirausahaan. Jika proposalnya bagus, pasti akan lolos dan didanai, sehingga nanti dia bisa menjalankan program kewirausahaan dia melalui dana yang didapat dari Belmawak. Selanjutnya, berkontribusi nyata bagi masyarakat. Ya, beberapa program PKM memang menuntut untuk mengadakan kerjasama dengan masyarakat mitra. Nanti lebih jelasnya kita akan bahas selanjutnya ya. Selanjutnya, menghadiri pesta besar mahasiswa, yaitu PIMNAS. Siapa yang nggak mau ikut PIMNAS? Pasti mau banget ya. Dan selanjutnya, benefit yang diperoleh saat kalian mengikuti PKM adalah mengangkat nama baik universitas. Mengapa demikian? Karena jika proposal kalian lolos lalu didanai, apalagi sampai masuk PIMNAS, apalagi sampai dapat juara, dapat emas, ya tidak hanya kalian yang namanya harum ya, tapi juga universitas tempat kalian kuliah. Selanjutnya, peluang beasiswa untuk melanjutkan studi. Nah, mengapa demikian? Karena dari program PKM ini, nanti kalian akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat ini bisa menjadi portofolio yang bisa kalian gunakan saat kalian kelak meng-apply beasiswa untuk kalian lanjut studi S2. Enak kan? Nah, benefit selanjutnya adalah meningkatkan iklim akademik yang kreatif, inovatif, visioner, solutif, dan mandiri. Nah, hal ini sangat penting dong tentunya bagi mahasiswa ya, agar ide-ide cemerlangnya terus digali setiap saat. Selanjutnya, mengapa sih K-nya begitu besar tadi di tulisan PKM itu? Ya, K di sini adalah kreativitas, yang merupakan manifestasi dari 3 faktor utama. Ya, faktor yang pertama adalah pikiran, yang meliputi imajinasi, persepsi, serta nalar. Faktor yang kedua adalah perasaan, yang meliputi emosi, estetika, serta harmonisasi. Dan faktor yang ketiga adalah keterampilan, yang meliputi bakat, faal tubuh, serta pengalaman. Jadi, mahasiswa yang sudah berpengalaman membuat proposal PKM, maka proposal PKM yang dihasilkan selanjutnya pasti akan lebih baik dibandingkan dengan proposal PKM yang telah dia buat sebelumnya. Mengapa demikian? Karena berdasarkan pengalaman, dia akan tahu mana saja kekurangan-kekurangan dari proposal PKM yang pernah dia buat.
Lalu, kreatif itu apa sih? Ya, kreatif itu salah satunya adalah menemukan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, termasuk proses yang baru. Atau bisa juga mereapply proses atau produk yang sudah ada di pasar untuk di aplikasi yang baru atau berbeda. Bisa juga mengembangkan cara baru untuk menyelesaikan suatu problem atau masalah. Atau bisa juga merubah cara pandang terhadap sesuatu. Nah, jadi jika kalian saat memandang sesuatu hal itu sama dengan cara orang lain kebanyakan, nah itu artinya jiwa kreatif kalian belum tumbuh. Harus terus digali ya. Oke, ini adalah jenis-jenis PKM. Ada 8 jenis ya. Kita mengenal ada PKM 5 bidang, yaitu PKMP, PKMK, PKMM, PKMT, serta PKMKC. Nah, selain PKM 5 bidang tadi, ada juga PKMAI, PKMGT, serta PKMGFK. Untuk PKMP, inti kegiatannya adalah pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi yang baru. Sedangkan PKMK atau kewirausahaan, inti kegiatannya adalah produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Untuk PKMM, inti kegiatannya adalah solusi iptek baik itu berupa teknologi maupun manajemen bagi mitra yang non-profit. Sedangkan PKMT ini mirip dengan PKMM, bedanya masyarakat mitranya adalah masyarakat mitra yang profit. Dan untuk PKMKC, karya berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional inti kegiatannya ya. Nah, selain 5 PKM ini, tadi disebutkan ada PKMAI atau artikel ilmiah. Nah, inti kegiatannya, artikel ilmiah hasil dari kegiatan akademik mahasiswa. Misalnya, mahasiswa melakukan KKM atau mahasiswa melakukan magang. Nah, hasil-hasilnya itu bisa kalian tuangkan dalam bentuk artikel ilmiah. Selanjutnya, PKMGT. Yang inti kegiatannya adalah karya tulis yang memuat ide berupa konsep perubahan di masa depan. Dan yang terakhir adalah PKM GFK, yaitu isu SDGs dan isu nasional. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu dari ke-8 jenis PKM ini ya. Bagaimana sih memulai PKM? Ya, tentu jawabannya adalah kita membuat proposal PKM. Nah, proposal yang kalian buat harus bagus ya. Mengapa? Karena sifatnya kompetitif. Karena dana penelitiannya itu terbatas, namun banyak peneliti yang ingin mendapatkan dana. Makanya seleksinya sangat ketat. Kalian harus membuat sebagus mungkin. Selanjutnya, proposal itu akan dievaluasi oleh reviewer atau pakar. Nah, jadi kalau kalian membuat proposalnya asal-asalan, pasti oleh reviewer langsung ditolak. Selanjutnya, kompetensi dan kelayakan penelitian bisa diukur dari proposal. Makanya, proposalnya harus dibuat sebaik mungkin, sedetil mungkin ya. Karena dari situ reviewer akan bisa melihat bagaimana kualitas penelitian ataupun program yang nanti akan kalian jalankan. Berikut ada beberapa ciri proposal yang bagus. Yang pertama, harus jelas. Apa, kenapa, bagaimana, dan siapa. Itu wajib harus tertuang jelas di proposal ya. Selanjutnya, runut. Ada keterkaitan antar berbagai bagian di proposal. Jadi, mulai dari latar belakang, sampai masalah, sampai solusi yang ditawarkan, proses bagaimana menyelesaikan masalah itu semua harus runut, harus berkaitan antara satu dengan yang lainnya ya. Jadi jangan sampai yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Itu pasti akan langsung ditolak. Ciri yang ketiga adalah realistis. Artinya, usulan berdasarkan permasalahan yang konkret. Dan yang keempat, ciri yang proposal yang bagus itu adalah feasible. Artinya, dapat meyakinkan evaluator bahwa usulan kegiatan atau risetnya itu layak untuk dilaksanakan. Nah, berikut adalah kiat, trik, serta strategi agar PKM-nya sukses. Kata kuncinya, idenya itu bisa ide yang gila, ide yang solutif, ide yang menggoda, atau ide yang menantang. Jadi, kalau idenya biasa-biasa saja, baru melihat saja, pasti reviewer udah langsung tolak. Selanjutnya, syarat untuk lolos PKM mesti kreatif, inovatif, dan taat panduan, serta tidak salah kamar.
Tadi sudah disebutkan ya, ada 8 jenis PKM. Nah, proposal yang kalian buat itu jangan sampai salah submit atau salah kamar memasukkannya ya. Misalkan kalian melakukan program pengabdian pada masyarakat, tapi kalian menulisnya PKM KC. Sebagus apapun programnya, pasti ditolak. Selanjutnya, penerapan prinsip ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi, kita harus rajin-rajin melihat hasil-hasil penelitian orang seperti apa, kita amati, lalu kita tiru, serta kita lakukan modifikasi. Ya, itu yang penting. Dan nggak kalah pentingnya, dukungan institusi. Misalkan administrasi, sarana prasarana, insentif atau reward, dan lain-lain. Jadi, kalau institusi memberikan support penuh, misalnya saja, institusi menyediakan sarana prasarana lab, alat dan bahannya mereka sediakan, maka ide-ide apapun dari mahasiswanya, misalkan untuk membuat penelitian apapun, mahasiswa tidak akan merasa khawatir, apakah penelitian ini bisa dilakukan atau tidak, apakah alatnya ada atau tidak, atau bahannya sanggup beli atau tidak ya. Jadi, dukungan dari institusi ini juga nggak kalah penting. Ada beberapa aturan umum dalam penulisan proposal. Yang pertama, ikuti panduan secermat mungkin, penuhi semua persyaratannya, termasuk persyaratan administrasi ya. Jadi, kalian harus baca buku panduannya sampai khatam. Jangan sampai ada yang terlewat ya, agar proposal yang kalian buat itu sesuai dengan buku panduan. Selanjutnya, bahasa Indonesia yang digunakan hendaknya baku. Tata bahasanya sesuai EYD dan sederhana serta jelas. Lalu, perhatikan penulisan jenis huruf serta posisi nomor halaman untuk bagian kelengkapan administratif dan bagian utama. Jadi di proposal itu kan ada dua bagian ya, ada bagian kelengkapan administratif, ada bagian utama. Bagian kelengkapan administratif itu misalnya mulai dari halaman judul, nama atau daftar anggota kelompok, halaman pengesahan, dan lain-lain. Nah, itu biasanya kan menggunakan huruf Romawi kecil ya, I, I gitu ya. Sedangkan bagian utama atau naskah artikelnya itu sudah menggunakan angka Arab biasa, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan biasanya posisinya pun beda. Jadi jangan sampai kalian salah menggunakan jenis hurufnya ataupun salah meletakkan posisi nomor halaman ya. Karena kalian jangan menganggap hal itu sepele, itu bisa membuat proposal kalian ditolak. Oke, selanjutnya tabel. Tabel itu harus diberi judul serta nomor tabel yang ditulis di bagian atasnya tabel. Nomornya tabel menggunakan angka Arab. Ya, jadi tabelnya apa? Nama dan nomor tabelnya di atasnya ya. Begitu juga untuk gambar. Gambar yang kita masukkan ke proposal itu harus diberi nama dan nomor gambar. Bedanya, kalau tabel tadi ditaruh di atas, untuk gambar, nama gambar dan nomor gambar ditulis di bawah gambar. Penomoran gambarnya juga sama, menggunakan angka Arab. Lalu penyebutan sumber pustaka di dalam naskah serta penulisan daftar pustaka hendaknya mengikuti aturan penulisan yang berlaku. Nah, untuk program PKM ini menggunakan Harvard Style, jadi jangan salah ya. Oke, kita masuk ke bagian-bagian dari proposal. Yang pertama, judul. Judul hendaknya singkat dan spesifik. Dalam aturan tertulis tidak boleh lebih dari 20 kata. Jadi, baik-baik ya memilih kata saat kalian merangkai judul proposalnya. Jangan sampai terlalu bertele-tele atau menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Selanjutnya, gunakan kalimat yang efektif dan efisien. Ya, tadi seperti yang saya bilang sebelumnya ya. Lalu, cukup jelas memberi gambaran mengenai kegiatan yang diusulkan, relevan dengan isi proposal, serta mencerminkan keseluruhan pekerjaan yang diusulkan, terutama tujuan dan metode untuk PKM penelitian. Dan yang tidak kalah penting, menarik perhatian, serta up to date dengan current problem. Nih, berikut contoh judul proposal ya. Es krim jamu berbagai rasa untuk meningkatkan nilai jual jamu tradisional. Wah, menarik bukan judulnya? Dari sini kita bisa melihat bahwa nanti program kegiatan PKM-nya adalah akan membuat es krim jamu. Jadi, inovasinya adalah jamu yang biasanya orang selama ini rasa pahit, tidak enak, bikin orang tidak suka. Dia membuat inovasi dengan menambahkan berbagai varian rasa dan membuatnya dalam bentuk es krim.
Siapa yang gak suka es krim? Rasanya suka semua ya. Nah, contoh judul PKM yang menang nih. Misalnya, pendeteksian reservoir minyak dan gas onshore melalui pemetaan rembesan mikrohidrokarbon dengan citra satelit di Blok Jambi Merang. Ini dapat emas loh dari UI pada PIMNAS 2018. Mau dapat emas nggak? Siap-siapkan ide kreatifnya ya. Oke, bagian selanjutnya adalah latar belakang masalah. Nah, pada latar belakang masalah, hendaknya jelaskan permasalahan yang melatar belakangi PKM yang diusulkan. Uraikan proses dalam mengidentifikasi masalah yang akan dicari solusinya, lalu kegiatan riset dilakukan untuk menjawab atau menyelesaikan suatu masalah, untuk mengungkapkan suatu gejala atau konsep atau dugaan atau menerapkannya untuk suatu tujuan tertentu. Lalu, kemukakan unsur kreativitas atau novelty atau kontribusi yang diusulkan, serta argumentasi pentingnya dilakukan kegiatan yang akan diusulkan itu. Dan yang terakhir, merujuk berbagai sumber pustaka, pandangan singkat dari berbagai peneliti atau penulis yang lain yang pernah melakukan pembahasan topik terkait. Siap-siap membuat latar belakang masalah ya. Selanjutnya, ke bagian perumusan masalah. Nah, kita harus merumuskan dengan jelas nih permasalahan yang ingin diteliti atau diselesaikan. Dalam perumusan masalah, jika diperlukan, kita bisa menjelaskan definisi, hipotesis atau asumsi, dan juga lingkup yang menjadi batasan kegiatan penelitian kita. Nah, uraian perumusan masalah di sini tidak harus dalam bentuk pertanyaan. Beda dengan skripsi ya, biasanya kan dalam bentuk pertanyaan, tapi kalau untuk PKM tidak harus, bisa juga berupa pernyataan. Kita masuk ke bagian D, tujuan. Oke, berikan pernyataan singkat mengenai tujuan dari kegiatan yang akan kalian lakukan. Nah, kegiatan penelitian dapat bertujuan untuk menjajaki, menguraikan, menerangkan, membuktikan, atau menerapkan suatu gejala, konsep atau dugaan, atau juga membuat suatu model atau prototipe. Rumusan tujuan hendaknya jelas dan dapat diukur. Kan biasanya yang diukur tercapai nggak sih tujuannya? Nah, oleh karena itu tujuannya haruslah yang dapat diukur ya. Silahkan pikirkan baik-baik. Apa ya kira-kira tujuan dari kegiatan program PKM yang nanti akan kalian buat? Oke, kita masuk ke bagian E, luaran yang diharapkan. Nah, jelaskan luaran kegiatan yang ditargetkan itu apa saja. Misalnya artikel ilmiah, paten, prototipe, dan lain-lain. Misalkan untuk artikel ilmiah, kalau bisa yang dipublikasikan dalam seminar atau jurnal internasional. Selanjutnya, bagian F, kegunaan atau signifikansi. Kita harus menyebutkan kontribusi atau manfaat yang akan diperoleh bagi khalayak sasaran kita, dari sisi ekonomi, ipteks, maupun pemecahan masalah pada saat atau setelah kegiatan penelitian selesai. Bagian selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Usahakan pustaka yang kita gunakan adalah pustaka yang terbaru, relevan, dan asli dari sumber pustaka primer. Bisa dari jurnal, bisa dari paten, bisa dari buku, ya. Lalu, kesemuanya itu harus menunjukkan state of the art dari kegiatan yang akan kita lakukan. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari kegiatan penelitian atau kegiatan apapun yang nanti akan dilakukan ya, tergantung program PKM-nya PKM apa. Lalu, tinjauan pustaka ini menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari pustaka acuan, serta menjadi landasan usulan kegiatan penelitian. Jadi, jangan hanya mengutip ya, tapi mengulas. Ingat, mengutip sama mengulas beda ya. Kalau mengutip, apapun yang kalian baca, kalian benar-benar copy-paste hal itu. Tapi kalau mengulas, kalian bisa mengambil 2 atau 3 sumber kalian baca, lalu kalian rangkai ulang kata-katanya dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri. Nah, itu baru mengulas. Jadi tidak hanya mengutip ya. Selanjutnya, tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Ya, pasti. Jadi, yang ada di badan artikel mesti ada di daftar pustaka. Begitu juga sebaliknya. Jangan sampai di daftar pustaka ada, tapi ternyata itu di badan artikelnya tidak ada.
Selanjutnya, di bagian H, metode pelaksanaan. Nah, uraikan metode yang digunakan dalam pelaksanaan program secara rinci. Untuk PKMP khusus nih ya, metode pelaksanaannya ini berupa metode penelitian. Uraian untuk metode penelitian dapat meliputi variabel penelitian, bisa variabel bebas, terikat, variabel tetap, itu semua harus dicantumkan ya. Lalu model yang digunakan, model penelitiannya apa, rancangan atau tahap penelitiannya seperti apa, teknik pengumpulan data serta analisis datanya bagaimana, indikator capaiannya apa saja, dan cara penafsiran serta menyimpulkan hasil penelitiannya bagaimana. Oke, kita masuk ke bagian rancangan penelitian. Ya, untuk rancangan penelitian, buat tahapan percobaan secara ringkas. Lalu, buat flowchart atau diagram alir sebagai gambaran globalnya. Nah, jelaskan secara rinci tahapan dari percobaan-percobaan yang nanti akan dilakukan. Dan bila perlu, lengkapi dengan gambar peralatan utama yang digunakan. Seperti contohnya ini ya. Berikut contoh diagram alir. Dan ini contoh indikator capaian. Oke, kita masuk ke bagian jadwal kegiatan program. Nah, buatlah jadwal kegiatan program yang nanti akan kalian lakukan yang meliputi pertama, dari rincian kegiatan persiapan, pelaksanaan, serta penyusunan laporan dalam bentuk bar chart. Nah, bar chart akan memberikan rincian kegiatan dan jadwal pelaksanaan dari kegiatan tersebut. Jadwal pelaksanaannya mengacu pada metode pelaksanaan. Dan untuk menghindari keterikatan waktu pelaksanaan dengan periode waktu tertentu, usahakan kalian tidak menggunakan nama bulan secara eksplisit ya. Jadi jangan gunakan Januari, Februari, Maret, April. Namun, kita bisa mengatasinya dengan menggunakan kata bulan ke-1, bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya. Dan lama pelaksanaan PKM maksimal itu 5 bulan. Jadi jangan lama-lama ya. Nah, ini contoh jadwal kegiatan programnya. Di sini tertera ada 10 bulan ya. Ini contoh yang salah. Kalian hanya sampai 5 bulan saja nanti kalau buat ya. Oke, kita masuk ke bagian J, anggaran kegiatan. Berikan rincian biaya serinci mungkin sesuai dengan ketentuan. Jadi ingat, baca lagi panduannya ya. Nah, rincian biaya itu harus lengkap, wajar, serta jelas peruntukannya. Jadi jangan sampai kalian menuliskan kebutuhan kertas 15 rim. Nah, untuk apa? Kebanyakan ya. Lalu pada proposal PKM, honorarium tidak diperkenankan. Jadi jangan sampai kalian coba-coba menuliskan ada honorarium di situ ya. Karena itu akan membuat proposal kalian otomatis ditolak. Dan dana yang bisa diusulkan itu rentangnya mulai dari 5 juta sampai 12,5 juta. Nah, lalu bagaimana jika rancangan program yang kalian buat ternyata anggarannya melebihi 12,5 juta? Nggak apa-apa, kalian tetap mengusulkannya 12,5 juta. Namun di dalam proposal, kalian harus menuliskan sumber lain untuk mengurangi atau menutupi kekurangan itu. Nah, ini contoh format justifikasi anggaran kegiatan. Ya, lihat di bagian bawah ada catatan ya. Perhatikan hasil perkalian dan penjumlahan agar tidak terjadi penolakan yang diakibatkannya. Jadi baiknya saat kalian membuat anggaran, kalian buat di Excel ya. Tuliskan rumus-rumusnya. Jadi kan tidak akan ada kesalahan penjumlahan ataupun perkalian ya, karena kan rumusnya sudah kalian buat. Baru setelah itu kalian bisa pindahkan ke Word hasilnya. Oke, selamat mencoba. Kita masuk ke bagian K, yaitu daftar pustaka. Ini bagian akhir dari proposal. Nah, di daftar pustaka berisi informasi tentang sumber pustaka yang telah dirujuk di dalam tubuh tulisan. Format perujukannya tadi seperti yang sudah disebutkan, menggunakan Harvard Style ya. Nah, untuk setiap pustaka yang dirujuk di dalam naskah harus muncul di dalam daftar pustaka. Dan sumber pustaka diharapkan berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahan ilmiahnya. Jadi bisa diperoleh dari jurnal atau artikel ilmiah ya, bisa dari paten, buku, proceeding seminar, dan lain-lain. Bukan dari opini pribadi yang dipublikasikan di internet atau media lainnya. Misalnya dari Wikipedia dan lain-lain yang kayak gitu-gitu. Nah, itu tidak boleh.
Oke, dari sekian banyak proposal yang masuk, kan tidak semuanya didanai kan? Oleh karena itu dilakukan seleksi. Nah, seleksinya ada 2 tahap. Yang pertama, ada evaluasi internal oleh perguruan tinggi, dan yang kedua, penilaian proposal secara daring oleh Ditjen Belmawa. Lalu bagaimana membuat proposal yang berkualitas? Nah, ini contoh hasil evaluasi PKM 5 perguruan tinggi pada tahun 2016 ya. Bisa dilihat yang warna hijau yang paling atas itu adalah rata-rata nasional. Proposal yang masuk awalnya 100%, namun ketika pra-evaluasi, lihat, hanya 42% yang lolos. Artinya, bahkan kurang dari separuh ya yang lolos. Dan bisa dilihat di desevaluasi turun lagi menjadi hanya 20%. 80% gugur berarti ya. Tidak main-main berarti ini evaluasinya. Jadi, hati-hati saat membuat program. Kalian harus pikirkan baik-baik, penulisan proposalnya juga harus bagus ya, agar lolos di pra-evaluasi juga desevaluasi. Bisa dilihat yang warna biru, kuning, abu-abu, orange, serta biru muda, ini semua mengikuti tren yang sama ya. Dari proposal menuju ke pra-evaluasi semuanya mengalami penurunan. Dari pra-evaluasi ke desevaluasi juga sama, mengalami penurunan. Penilaian usulan PKM tadi sudah disebutkan ya, ada 2 tahap, ada pra-evaluasi, ada desevaluasi. Untuk pra-evaluasi ada penilaian format dan administrasi, kemitraan, program, serta kreativitas. Sedangkan untuk desevaluasi ini dilakukan oleh 2 orang reviewer, dan nilai akhirnya itu adalah rata-rata dari kedua reviewer tersebut. Jika terdapat perbedaan nilai lebih besar dari 100, maka nanti akan ditambah untuk reviewer ketiga. Komponen dan bobot penilaian desevaluasi untuk masing-masing bidang PKM yang tadi 8 itu beda-beda. Jadi kalian nanti baca baik-baik buku panduannya ya, nanti di sana ada. Oke, kita bahas satu persatu. Ya, kita bahas satu persatu ya. Kita masuk ke pra-evaluasi. Pra-evaluasi yang pertama adalah format dan administrasi. Nah, kesesuaian format proposal dan tulisan, di sini yang akan dinilai adalah struktur proposal, item-item lampiran, layout, spasi, margin, serta jumlah halaman. Nah, loh kan, siapa yang selama ini masih memikirkan bahwa spasi, margin, serta jumlah halaman itu hal yang tidak penting? Dalam proposal PKM, itu sangat penting loh. Jika diminta halamannya hanya 10, ya buat hanya 10. Atau kurang dari itu, jangan sampai lebih dari itu ya. Atau spasi, misal diminta 1,5, kalian buat 2 spasinya, itu juga akan langsung membuat proposal kalian ditolak. Margin juga sama. Selanjutnya, kesesuaian persyaratan administrasi. Nah, ini juga wajib ya. Misalkan, tanggal proposal, tanda tangan pengusul dan dosen pembimbing, tanda tangan ketua atau cap dan cap dari lembaga perguruan tinggi, biodata yang ditandatangani, surat pernyataan ketua pelaksana. Nah, jika salah satunya nggak ada atau tidak sempurna, misalkan ada tanda tangan wakil rektor bidang akademik tapi tidak ada capnya, nah itu juga sama, langsung membuat proposal kalian ditolak sebagus apapun idenya. Jadi buat dari jauh-jauh hari ya, agar tidak terburu-buru sehingga melewatkan hal-hal yang mungkin kalian anggap kecil tapi ternyata ini dievaluasi. Selanjutnya kita akan bahas permasalahan administrasi. Nah, kira-kira apa saja sih yang membuat proposal-proposal itu saat pra-evaluasi langsung berguguran? Salah satunya permasalahan administrasi. Misalnya, tidak ada tanda tangan, baik itu pembimbing, PR atau WR atau direktur kemahasiswaan, CV tim, serta CV dosen. Atau tanda tangannya ada, tapi ternyata itu tanda tangan elektronik. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Jadi, harus tanda tangan yang asli ya. Selanjutnya, tidak ada stempel dari perguruan tinggi, seperti tadi yang sudah saya bilang ya. Lalu, salah format, menggunakan metode penelitian, padahal itu bukan PKMP. Itu salah. Atau tidak ada identitas PKM-nya. PKM apa? Kan PKM tadi ada 8 jenis ya. Nah, itu harus jelas labelnya. Proposal kalian itu PKM apa? Atau jumlah halamannya lebih dari yang ditentukan.
atau nomor halaman tidak ada. Nah, ternyata nomor halaman tidak ada pun itu bisa langsung membuat proposal kalian langsung tidak lolos. Dan persyaratan anggota juga patut dipenuhi ya. Misalkan harus dari lintas bidang, harus dari lintas angkatan atau lebih dari satu angkatan. Kalian harus penuhi itu. Atau misal diminta minimal 3 orang, tapi kalian buatnya hanya anggotanya 2. Nah, itu kan jelas tidak mengikuti aturan. Atau diminta maksimal 3 orang, tapi ternyata kalian tulis 5 atau 6 atau 7. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi perhatikan detil-detil yang ada di buku panduan. Baca baik-baik ya. Praevaluasi yang kedua adalah bagian programnya. Nah, isi proposal tidak sesuai dengan jenis program jika yang pertama, adanya aktivitas riset untuk PKMK, PKMM, PKMT, atau PKMKC. Harusnya kan riset itu hanya ada di PKM penelitian ya. Atau di program PKMT, namun bermitra dengan masyarakat non-produktif, serta gambaran teknologi dan mitranya tidak ada. Itu juga tidak boleh. Atau pada PKMM, yang tertulis misalkan bermitra dengan masyarakat produktif, lalu gambaran umum masyarakat yang sasaran itu tidak ada. Ini juga tidak boleh. Atau misalkan untuk PKMK yang menjalankan usahanya ternyata bukan tim mahasiswa atau tidak memuat identifikasi peluang usaha, itu juga tidak boleh. Atau untuk PKMP variabel-variabel yang diteliti tidak ada. Nah, itu juga tidak boleh. Serta misalkan untuk PKMKC nilai futuristik dari karya yang diusulkan masih belum nampak, itu juga akan memungkinkan proposalnya untuk tidak lolos. Selanjutnya, praevaluasi yang ketiga adalah kreativitas. Nah, pada kreativitas ini, topik yang berulang serta sudah sering muncul ini tidak akan meloloskan proposal kalian ya. Artinya tidak kreatif dong kalau ternyata itu berulang atau sudah ada orang yang melakukannya atau orang sudah ada yang mengusulkannya. Lalu topiknya sudah sangat umum. Ini juga menunjukkan kalau tidak kreatif. Atau kreativitasnya ada namun terlalu kecil, atau bisa jadi terlalu besar. Itu juga tidak boleh. Judulnya mirip-mirip. Nah, Bu, bagaimana bisa tahu kalau judul kita mirip atau enggak dengan yang lain? Banyak-banyak baca ya. Silahkan googling, cari judul-judul apa saja yang sudah pernah disubmit ya. Kalian bisa lihat dari situ, lalu bandingkan dengan judul proposal PKM kalian. Kira-kira ada mirip-mirip nggak? Kalau masih ada mirip-mirip, sebaiknya tidak diteruskan ya, percuma. Jadi bikin judul yang lain dari yang lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian desk evaluasi. Untuk PKMP, topiknya tidak dibatasi, namun sedapat mungkin dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Untuk poin ini berlaku tidak hanya untuk PKMP ya, tapi untuk seluruh PKM. PKMP ini terdiri dari 2. Ada PKM penelitian eksakta, ada penelitian PKM sosial humaniora. PKM penelitian sosial humaniora ya. Untuk PKM penelitian eksakta atau PKMPE meliputi penelitian yang mengungkapkan hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancang bangun, eksplorasi materi alternatif, desain produk atraktif, blueprint, dan sejenisnya, atau identifikasi senyawa aktif kimia. Ini masuknya ke PKM PE. Sedangkan PKM penelitian sosial humaniora meliputi penelitian yang mengungkapkan hubungan sebab akibat, penelitian deskriptif tentang perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau budaya masyarakat, baik terkait dengan kearifan lokal maupun perilaku kontemporer. Jadi bisa bedakan ya, mana PKM penelitian eksakta, mana yang sosial humaniora. Oke, kreativitas dalam PKMP yang pertama gagasannya. Yang dinilai itu orisinalitas, jadi gagasannya harus original ya. Yang kedua unik, makanya tadi kita harus berkreatif sekreatif mungkin agar ide kita itu, gagasan kita itu unik. Serta bermanfaat, ini paling penting. Seorisinal apapun, seunik apapun, jika tidak memberikan manfaat, buat apa?
Selanjutnya, perumusan masalahnya harus fokus dan atraktif atau menarik ya. Serta tinjauan pustaka yang ditampilkan harus menunjukkan state of the art dari penelitian yang dilakukan. Berikut luaran dan potensi PKMP. Luarannya, artikel ilmiah, kalau bisa yang dipublikasikan pada seminar atau jurnal internasional. Misalkan yang terindeks Scopus gitu, atau draft paten. Potensinya, kemanfaatan berupa kontribusi pada keilmuan, praktis atau aplikasi, maupun komersial, serta potensi paten. Ya, lalu bagaimana sih menentukan topik penelitian? Nah, topik penelitian bisa kita tentukan berdasarkan tren nasional, misalnya peningkatan daya saing bangsa, baik itu penilaian nilai tambah, lokal konten, dan lain-lain. Bisa juga menyelesaikan problem, baik itu problem yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional. Bisa juga merupakan solusi problem masyarakat, baik itu masyarakat industri, Pemda, masyarakat sekitar, dan lain-lain. Atau merujuk pada penelitian terkini, misalkan bersumber dari jurnal, paten, proceeding seminar, dan lain-lain. Dan PKMP harus kreatif, ya. Oke, kita masuk ke PKM selanjutnya, yaitu PKMT. PKMT ini bertujuan untuk membuka wawasan iptek mahasiswa terhadap persoalan yang dihadapi dunia usaha, baik itu usaha mikro sampai perusahaan besar, atau masyarakat yang berorientasi pada profit, seperti bidan yang memiliki klinik bersalin misalnya, atau petani, nelayan, pedagang jamu gendong, tukang beca, dan lain-lain. Solusi iptek yang diimplementasikan harus merupakan respon persoalan prioritas yang disampaikan calon mitra. Jadi, PKMT ini mewajibkan adanya surat pernyataan kesediaan bekerja sama antara pengusul dan calon mitra, karena memang membutuhkan mitra ya. Ya, perlu diingat bahwa mitra pada PKMT adalah masyarakat produktif. Misalkan, industri skala mikro, baik kecil maupun menengah. Misalnya, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok peternak, atau pengrajin, industri rumahan, pedagang kecil, koperasi, penjual jasa, dan lain-lain. Bisa juga berupa industri skala besar, misalnya industri kelistrikan, industri minyak dan gas, industri baja, dan lain-lain. Contoh persoalan mitra, misalnya kualitas dan ketersediaan bahan baku. Ini persoalan yang umum ya. Atau sistem dan proses produksi, misalkan produktivitas, kualitas, efisiensi, dan lain-lain. Atau pemeliharaan, yang meliputi maintenance management, SOP, teknik pemeliharaan. Bisa juga lingkungan kerja, misalkan kenyamanan, atau K3. Bisa juga pengolahan dan pemanfaatan limbah, atau manajemen yang meliputi pemasaran, keuangan, dan lain-lain. Untuk latar belakang, pada PKMT, uraikan proses mengidentifikasi masalah pada mitra dengan merujuk dari berbagai sumber pustaka. Lalu, ungkapkan juga pandangan singkat dari para penulis atau peneliti lain yang pernah melakukan pembahasan atas topik terkait. Selanjutnya, uraikan secara kuantitatif potret, profil, serta kondisi mitra PKMT. Uraikan pula kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang nanti akan dilakukan. Untuk bagian tinjauan pustaka pada PKMT, uraikan kondisi umum lingkungan yang menimbulkan gagasan membantu mitra dalam meningkatkan usaha atau kegiatannya. Uraikan juga gambaran tentang potensi sumber daya serta peluang pasar, termasuk analisis ekonomi usaha yang sudah ada secara singkat untuk menunjukkan sumbangsih penerapan teknologi yang diusulkan nanti seperti apa. Jelaskan juga pada aspek mana bantuan teknologi yang ditawarkan ini diyakini akan mampu meningkatkan kinerja mitra. Misalkan mutu bahan baku, prototipe, model, peralatan atau proses produksi, pengolahan limbah, sistem jaminan mutu, atau aspek-aspek manajemen yang mencakup pemasaran, pembukuan, status usaha, dan lain-lain. Berikut contoh judul PKMT yang lolos ke PIMNAS. Bisa baca sendiri ya.
Keren-keren kan judulnya? Oke, selanjutnya PKM-KC. PKM-KC bertujuan untuk membentuk kemampuan mahasiswa mengkreasikan sesuatu yang baru dan fungsional atas dasar karsa dan nalarnya. Karya cipta tersebut bisa saja belum memberikan kemanfaatan langsung bagi pihak lain. Dan PKM-KC tidak meniru produk existing atau produk yang sudah ada, baik di dalam maupun di luar negeri ya, kecuali memodifikasi prinsip dan atau fungsinya. Nah, itu baru boleh. Adapun luaran dan potensi PKM-KC, untuk luarannya, model, desain atau alat yang sudah atau belum bermanfaat bagi masyarakat. Lalu, artikel ilmiah, kalau bisa yang dipublikasikan, serta draft paten. Adapun potensinya, kontinuitas dan keberlanjutan program oleh pihak lain, serta paten bila mungkin. Untuk latar belakangnya, pada PKM-KC, kita harus menguraikan proses identifikasi masalahnya seperti apa, yang merujuk pada berbagai sumber pustaka, termasuk pandangan singkat dari para penulis lain yang terkait. Lalu uraikan juga kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Jangan lupa ya. Setelah itu, uraikan secara singkat pada bagian mana karsa cipta yang ditawarkan oleh kalian nanti mampu memberikan nilai atau manfaat jangka panjang kepada pihak sasaran. Selanjutnya, untuk bagian tinjauan pustaka pada PKM-KC, kita harus menguraikan kondisi umum lingkungan yang menimbulkan gagasan menciptakan sesuatu yang didasari atas karsa dan nalar mahasiswa. Gambaran mengenai potensi sumber daya dan peluang pasar, termasuk analisis ekonomi yang direncanakan, disajikan secara singkat untuk menunjukkan manfaat dari karsa cipta yang kita ajukan nanti. Lalu, kita uraikan juga literatur yang memiliki keterkaitan dengan ide atau gagasan yang ditawarkan. Dan jika ada kemiripan, kita harus bisa mengungkapkan bagian mana kita itu bedanya, atau orisinalitasnya, atau keunikannya. Jadi, kita harus menunjukkan bahwa karsa cipta yang akan kita buat itu tidak sama persis dengan yang sudah orang lain lakukan atau yang sudah orang lain buat. Karsa cipta yang ditawarkan harus bersifat konstruktif dan mampu menghasilkan sistem, desain, model atau barang, atau prototipe dan sejenisnya, serta memiliki daya guna yang jelas. Untuk bagian metode pelaksanaan pada PKM-KC, kita harus uraikan tentang teknik, tahapan pekerjaan atau kegiatan dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi, satu persatu kita uraikan ya. Lalu, gambarkan langkah-langkah secara skematis dan masing-masing tahap dijelaskan apa aktivitasnya serta menghasilkan apa. Lalu kita cantumkan juga indikator keberhasilan jangka pendeknya itu apa saja. Berikut adalah contoh judul PKM-KC yang lolos PIMNAS. Gimana? Keren-keren ya? Dari judulnya saja sudah terbayang seperti apa kegiatannya. Oke, kita masuk ke PKM selanjutnya, yaitu PKMM atau pengabdian pada masyarakat. Nah, PKMM bertujuan untuk menumbuhkan empati mahasiswa kepada persoalan yang dihadapi masyarakat melalui penerapan ipteks kampus yang menjadi solusi tepat bagi persoalan atau kebutuhan masyarakat yang tidak berorientasi pada profit. Nah, ini bedanya dengan PKMT ya. Direkomendasikan merupakan respon persoalan yang disampaikan masyarakat dan bukan inisiatif mahasiswa. Jadi harapannya masyarakatlah yang mengusulkan mereka itu memiliki masalahnya apa gitu ya, bukan mahasiswa yang mencari-cari masalah. Jangan suka cari-cari masalah ya. Lalu diperlukan surat pernyataan kesediaan bekerja sama antara pengusul dan kelompok masyarakat calon mitra. Ya, pada PKMM mewajibkan mahasiswa bertukar pikiran dengan masyarakat sasaran dalam rangka mengidentifikasi permasalahan masyarakat sasaran. Karena aktivitas PKMM itu merupakan program pendampingan atau pemberdayaan masyarakat dalam memperoleh solusi atas persoalan yang dihadapi. Adapun luarannya untuk PKMM, yang pertama adalah nilai tambah yang dapat dinikmati oleh masyarakat sasaran, bisa berupa jasa, desain, ataupun barang. Selanjutnya, PKMM juga harus membuat artikel ilmiah.
Adapun kriteria dan pengusulannya, bidang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan harus sesuai dengan bidang ilmu ketua kegiatan, dan anggotanya dari lintas bidang sangat dianjurkan. Itu sebabnya kenapa dulu Kak Jidan dan kawan-kawan, kan Kak Jidan yang jadi ketua timnya ya, jadi program PKMM-nya itu berkaitan dengan kimia. Sedangkan anggotanya ada lintas bidang, yaitu dari pendidikan fisika. Selanjutnya, PKMK atau kewirausahaan. Nah, ini nih yang paling banyak diminati oleh mahasiswa pendidikan kimia sejauh ini ya. Oke, PKMK bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan komoditas yang unik, lebih mengutamakan keunikan dan kemanfaatan komoditas usaha, dan kalau bisa harus ada muatan intelektualnya, serta merintis kewirausahaan yang berorientasi pada profit. Nah, pelaku utama adalah mahasiswa, sementara pihak lainnya ini hanya sebagai faktor pendukung. Jadi yang memproduksi, yang memasarkan, pokoknya semua kegiatannya itu harus mahasiswa yang melakukan. Adapun luaran dan kriteria dari PKMK, luarannya dari kegiatan PKMK ini adalah barang atau jasa komersial dan artikel ilmiah. Adapun kriterianya, bidang kegiatannya diutamakan sesuai dengan bidang ilmu ketua kelompok, dan anggotanya dianjurkan berasal dari lintas bidang. Oke, untuk mahasiswa kimia sendiri, dulu yang pernah didanai proposalnya adalah timnya Kak Nares, yaitu Mbok Girang, Bontot, dan Gipang Serang. Enak banget loh. Serta Kak Diah Nurmaasih dan kawan-kawan nih, tim Duda Migren. Kan namanya unik kan, Duda Migren. Itu bukan berarti Duda yang kena sakit migren ya, tapi dulur dawet dan mie dari biji duren. Biasanya kan orang biji duren dibuang ya, tapi Kak Diah Nurmaasih dan teman-temannya membuat biji duren itu menjadi makanan yang enak banget, yaitu dawet dan mie ayam. Rasanya mantap. Oke, selanjutnya PKMGT atau gagasan tertulis. Nah, PKMGT ini bertujuan untuk meningkatkan daya imajinasi mahasiswa dalam merespon tantangan zaman, umumnya berupa konsep perubahan dan atau pengembangan dari berbagai aspek berbangsa, bersifat futuristik, jangka panjang, tapi berpotensi untuk direalisasikan. Jadi, nggak terlalu ngarang-ngarang banget ya, tapi masih mungkin untuk direalisasikan itu. Nah, idenya itu harus unik, kreatif, visioner, serta bermanfaat sehingga idealisasi kampus sebagai pusat solusi dapat menjadi kenyataan. Dan melalui PKMGT, level nalar mahasiswa tidak hanya dituntut sampai batas mengekspos fakta, namun justru harus mampu memberikan atau menawarkan solusi. Kayaknya Kak Jidan pernah deh membuat proposal PKMGT. Kalian bisa tanya-tanya ke Kak Jidan ya. Oke, ide kreatif dengan PKMGT jika diimplementasikan bisa memerlukan waktu yang lama, biaya serta sumbernya juga besar. Isi proposal PKMGT antara lain pendahuluan, gagasan, kondisi kekinian pencetus gagasan, solusi yang pernah ditawarkan, seberapa jauh kondisi kekinian dapat diperbaiki, pihak-pihak yang dilibatkan, langkah-langkah strategis, serta kesimpulan dan daftar pustaka. PKM selanjutnya adalah PKM AI atau artikel ilmiah. Nah, untuk PKM AI ini tujuannya adalah untuk memberi pengalaman mahasiswa untuk menghasilkan karya tulis ilmiah. Pada PKM AI, kelompok mahasiswa cukup menyampaikan karya tulis dalam bentuk artikel ilmiah, karena artikel ilmiah ini selanjutnya langsung dikirimkan secara daring. Artikel ilmiah yang dihasilkan bersumber dari hasil kegiatan akademik lainnya dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Misalnya dari hasil studi kasus, praktik lapangan, KKN, PKM, magang, dan lain sebagainya. Nilai artikel ilmiahnya ini ditetapkan berdasarkan level jurnal yang memuatnya. Jadi, makin tinggi level jurnal yang memuat artikel ilmiah kalian, maka nilainya akan makin tinggi.
Jadi coba-coba aja, misalkan ke jurnal yang terindeks Scopus Q1 gitu. Keren banget ya. Dan kelompok penulis yang artikel ilmiahnya dinilai baik dan layak dipublikasikan akan memperoleh insentif loh sebesar 3 juta rupiah. Siapa yang mau 3 juta? Saya mau. Jadi belajar ya, coba bikin PKM artikel ilmiah. Karakter utama dari PKM artikel ilmiah ini tidak ada usulan pembiayaan. Kan kegiatannya udah selesai ya, tinggal menyusun saja. Lalu usulannya berupa artikel ilmiah siap terbit yang mengikuti kelaziman kaidah penulisan suatu jurnal ilmiah. Selanjutnya, sumber penulisan artikel ilmiah tersebut adalah kegiatan yang telah selesai dilakukan oleh kelompok mahasiswa penulis artikel. Karakter terakhir ini sekaligus menunjukkan bahwa sumber penulisannya itu merupakan kegiatan, bukan sekedar laporan. Selanjutnya, PKM GFK atau Gagasan Futuristik Konstruktif. Ya, PKM GFK ini bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, serta nalarnya. Lalu memikirkan tata kelola yang futuristik namun konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan Sustainable Development Goals di Indonesia ataupun solusi keprihatinan bangsa Indonesia. Nah, kelompok mahasiswa nanti membuat video PKM GFK yang selanjutnya video tersebut diunggah ke YouTube dengan resolusi minimal 480 pixel serta durasinya antara 3 sampai 7 menit. Yang suka video-video bisa nih dicoba ya. Berikut adalah contoh formulir penilaian proposal GFK nih. Nah, tadi sudah disebutkan ya sebelumnya bahwa masing-masing jenis PKM itu kriteria penilaiannya bobotnya juga beda-beda. Ini contohnya untuk PKM GFK. Lihat, ternyata bobot tertinggi adalah 50% untuk penguasaan topik dan kreativitas solusi yang diajukan. Wah, kira-kira punya ide? Segera tulis, jangan sampai idenya keburu menguap. Lalu, berapa banyak sih proposal PKM yang boleh diusulkan? Ada aturannya nggak? Nah, ternyata jumlah proposal maksimal per perguruan tinggi itu sudah ditetapkan oleh Ditjen Belmawa. Caranya, Ditjen Belmawa membuat pengelompokan atau klasterisasi perguruan tinggi pengusul dengan didasarkan pada ranking pemeringkatan kemahasiswaan dan rekam jejak pengusulan PKM di tahun sebelumnya, termasuk ketaatan penyelesaian administrasi dari pihak perguruan tinggi. Klaster perguruan tinggi bidang PKM ini akan ditentukan dan diumumkan oleh Ditjen Belmawa pada setiap tahun menjelang pengunggahan proposal PKM. Nah, di tabel ini kalian bisa lihat ya, ada 5 klaster beserta jumlah proposal PKM maksimal. Untirta klaster berapa ya? Kalian bisa tanya ke bidang kemahasiswaan. Jadi, silakan, selamat berkompetisi ya. Buat proposal sebaik mungkin, sebagus mungkin. Cek and recheck berulang kali. Jangan sampai ada penulisan yang salah, jangan sampai ada typo, nomor halaman yang kebalik, itu jangan sampai ada ya. Baca lagi buku panduannya, sesuaikan dengan buku panduan, jangan sampai ada terlewat sedikit pun. Karena sebagus apapun idenya, sebrilian apapun solusi yang ingin kalian tawarkan terhadap permasalahan yang ada di sekitar, semuanya akan langsung ditolak pada saat praevaluasi ketika proposal yang kalian lakukan tidak sesuai dengan syarat administrasi. Oke, pemaparan hari ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan sekarang memberikan manfaat untuk kita semua ya. Ditunggu proposal-proposal yang canggihnya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.